Wah, sepertinya ini lebih enak ya. Masya Allah. Sudah siap semuanya? Siap ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sampurasun. Kurang semangatnya. Kita pulang si jideyi kalau kata bahasa Sunda. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nashkur ila Allah alladhi qad a'ta'ana nikmatan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina وظهرنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina kita Bapak Ustadz Agus AMD, Masya Allah. Yang juga kita hormati penasihat Umi Hajah Imas, Masya Allah. Lagi sakit ya, kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Yang kita hormati orang tua kita, Ketua Majelis Ta'lim Mardotillah Bunda Hajah Tita, Masya Allah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi hidupnya, amin ya Rabbal alamin. Yang kita hormati, Masya Allah, Mimi Hajah Kokoh. Sebentar ya Bunda, ini kita baca dulu tulisannya satu persatu, kita absen. Yang kita hormati Umi Lisi, ada juga Bu Yeti, ada Umi Teti, ada Mbak Putri, ada Oma Hajatin, Umi Tati. Oh, minjem pakai kertasnya boleh Bunda biar kelihatan. Ibu biar kelihatan, sabar ya Bu ya, kita sebut siji-siji ya, Masya Allah. Bunda Hajah Neni, Ustadz Tito, Bu Siti Nur, Bunda Hajah Souti, ada lagi Bu Irah, ada lagi Kang Uje, ada lagi Pak Ujang Kosasi, ada juga Oma Hajah Tin, Apih Edi sama Ayah Herman, dan semuanya nih gak saya sebutin satu-satu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah sehatkan badannya, amin Allahumma amin Allahumma amin. Masya Allah, sehat semua. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, tak terasa ibu-ibu, kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, bahkan kita sudah di akhir-akhir Sya'ban. Tinggal menghitung hari lagi, insya Allah kita sama-sama ketemu di bulan suci Ramadan. Dan juga bulan yang lalu kita ada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bareng-bareng Bunda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami semua keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, amin Allahumma amin. Nah, alhamdulillah kita semua ngumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat meskipun tadi pas datang mungkin kena ciprat hujan, betul apa betul? Karena tadi pas kita datang gerimis rintik-rintik hujan, tapi Masya Allah semuanya masih ngumpul. Ini adalah salah satu bentuk
bahwa kita cinta dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua ayat 152. Tepatnya ada di halaman 23, letaknya pojok bawah, naikkan dikit satu ayat sebelum terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau setiap harinya bunda-bunda, setiap langkah, setiap kegiatan kita selalu membawa Allah, selalu ingat sama Allah, zikru ilallah, berzikir kepada Allah, maka yakinlah Allah pun akan ingat sama kita. Dan mudah-mudahan dengan itu hidup kita akan semakin berkah. Amin Allahumma. Jamaah, ini masih lemes nih. Kalau saya sapa jamaah, boleh pakai tangan sebelah kanan bilang gitu ya. Oh jamaah, alhamdulillah. Siap semuanya? Oke, harus kompak. Biar apa? Biar semangat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan tentunya bagi kita yang masih mau menuntut ilmu. Meskipun ada waktu-waktu tertentu, tapi kalau kita menyempatkan, insya Allah semuanya penuh dengan keberkahan. Sebagaimana hadis Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata hadis Rasulullah begini bunda, barang siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka kita disebut dengan fisabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah sampai kita pulang ke rumah. Mudah-mudahan nih kita yang hadir di sini juga termasuk bagian dari fisabilillah. Amin ya rabbal. Amin. Di waktu yang singkat ini, insya Allah kita akan membahas tema menuju bulan Ramadan, persiapan menuju bulan Ramadan. Tentunya untuk menyambut bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, perlu persiapan yang matang. Apa saja yang harus kita latih, apa saja yang harus kita upayakan? Pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki pikiran kita. Perbaiki pikiran kita. Fakir qabla an ta'zima. Kita diminta untuk berpikir sebelum kita bertindak. Diminta untuk mikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi hal yang mudarat. Kalau kita pikirkan dulu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau bahasa anak-anak sekarang, izin bunda, namanya overthinking ya. Itu harus kita ilangin. Over artinya berlebihan, thinking artinya mikir. Mikir terlalu berlebihan. Semuanya kita pikirin. Mulai dari yang penting sampai bahkan hal yang tidak penting kadang ikut kita pikirin. Betul atau betul? Nah, mulai hari ini nih mau masuk bulan Ramadan, dibersihkan pikirannya, dijaga pikirannya. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus selalu husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab. Ada dua kata, yang pertama husnu, yang kedua zon. Husnu dari bahasa Arab hasan, artinya adalah baik. Kemudian zon adalah prasangka. Kita diminta untuk selalu berpikir positif, selalu berpikir hal-hal yang baik. Karena ana inda zonni abdi bi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita mikirnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Maka dari itu pikiran kita, mindset kita harus diubah. Kita change, bawa perubahan pada diri kita, insya Allah. Kadang kita mikir begini bunda, ayahanda, kadang bisa jadi yang kita suka, bisa jadi yang kita inginkan itu belum tentu baik bagi kita. Sebagaimana dalilnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
terkadang yang baik bagi kita, yang menurut kita bagus, yang kita sukai belum tentu baik untuk kehidupan kita. Tapi sebaliknya, yang mungkin selama ini gak kita suka, yang mungkin selama ini bahkan kita benci, bisa jadi itu yang terbaik. Maka dari itu, kita hidup di dunia ini sedang menjalankan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikhlas. Harus apa bunda? Ikhlas menjalankan takdir Allah, apapun takdirnya. Dikasih rezeki lebih, alhamdulillah. Dikasih rezeki pas-pasan, alhamdulillah. Semuanya akan terasa enak kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Dikasih sehat, rezeki, alhamdulillah. Suami punya pasangan, punya istri, rezeki. Orang tua punya anak, rezeki. Anak masih ada orang tua, rezeki. Jadi apapun rezekinya, harus tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tadi yang paling utama untuk menyambut bulan Ramadan, menuju bulan Ramadan, yang paling kita harus bersihkan yaitu kita harus jaga pikiran kita. Setelah pikiran kita baik, setelah pikiran kita bersih, lalu turun nih bunda, agak ke bawahan dikit. Apa yang harus kita jaga? Jaga lisan, hifdzul lisan. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung bagaimana lisannya berucap, tergantung bagaimana lisannya berkata. Kalau kita selalu ngomong yang baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik datang hanya karena ucapan kita yang kadang mungkin tidak sengaja kita ucapkan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kullu kalamin doa, setiap perkataan adalah doa. Maka dari itu kalau ngomong kudu hati-hati. Kalau ngomong harus dipilih-pilih. Ucaplah yang baik. Sekesel apapun harus tetap ngomong yang baik. Jamaah, tangannya mana? Udah pada mulai lupa ini saking khusyuknya nyatet ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi lisan kita jaga. Jangan sampai lisan yang sudah Allah berikan kita pakai untuk menghasut orang. Jangan sampai lisannya kita pakai untuk gibah. Kalau ada temen yang ngajak gibah, kita tahan-tahan, ganti topiknya. Kalau udah gak kuat, pulang saja. Kemudian selain menghasut, gibah, ngadu domba, jangan sampai apa lagi kalau lisan kita sampai menimbulkan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahaya. Orang kalau sudah fitnah, omongannya susah dipercaya. Betul apa betul? Nah, perlunya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai apa yang kita omongin nyakitin orang lain. Contoh simpelnya bunda, kalau kita jatuh dari motor biasanya luka. Tapi lukanya paling ada lukanya sehari 2 hari. Kalaupun membekas lukanya paling seminggu 2 minggu. Kalaupun bekasnya agak parah, paling bekasnya hanya sebulan 2 bulan. Tapi mohon maaf, kalau kita luka karena omongan orang lain, luka karena ucapan orang lain, luka karena kata-kata orang lain, jangankan sehari 2 hari, setuju? Jangankan sebulan 2 bulan, setuju? Jangankan setahun 2 tahun, mohon maaf. Kadang orangnya sudah wafat, orangnya sudah meninggal, tapi kata-katanya masih membekas di hati. Saking dalamnya perkataannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah luar biasanya Allah menciptakan kita dengan amat sempurna. Satu-satu kita uraikan. Allah menciptakan mata kita ditaruh di sini untuk melihat, menciptakan telinga kita untuk mendengar, menciptakan lisan kita untuk berbicara. Saking lidah itu tidak bertulang, tapi katanya tajamnya melebihi silet. Maka dari itu Allah taruh lidah kita di bagian dalam. Agar apa? Tidak menyakiti orang lain. Ditaruh di bagian dalam, bahkan dibentengi oleh gigi atas sama bawah. Dibentengi lagi sama Allah, dibentengi dengan bibir atas,
bau. Saking apa Allah pengen lidah kita, lisan kita digunakan untuk hal-hal yang baik, insya. Lalu bagaimana Ustazah caranya biar lidah kita nggak ngomong yang sembarangan, biar lidah kita nggak ngefitnah orang? Caranya ada 3 yang bisa kita praktekkan. Yang pertama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi direm setiap kali kita emosi, setiap kali mau ngomong yang tidak enak kita rem, langsung istighfar. Setelah istighfar bisa kita tambahkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sholawat apapun yang bunda hafal. Sambil beres-beres rumah, salawatan. Sambil nyiapin makan anak, suami, salawatan. Insya Allah hati tenang, lidah pun tidak berucap-ucap yang tidak baik, insya Allah. Satu lagi nih, kalau lidah kita, lisan kita pengen yang baik-baik terus, sering-sering ngaji, sering-sering baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Sekarang kita hidup udah enak, hidup udah canggih. Yuk sama-sama sempetin ngaji, minimal sehari sekali. Toh tidak ditentukan, sebisanya kita. Gak bisa pagi, bisa siang. Gak bisa siang, bisa sore. Gak bisa sore, bisa malam. Gak harus 1 lembar, gak kuat, boleh setengah lembar. Setengah lembar Ustazah masih berat, boleh 1/4 halaman. 1/4 halaman masih berat, boleh 1 ayat. Yang penting apa? Setiap hari kita istiqomah baca Al-Quran. Di rumah ada MP3, ada TV, ada HP, kita setel murotal. Agar apa? Di rumah kita tenang. Baiti jannati, rumahku surgaku. Insya Allah dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi tentram. Amin ya Rabbal alamin. Tadi kuncinya istighfar sering-sering, salawat sering-sering, baca Al-Quran sering-sering. Kalau kita rajin itu ngucapin 3 hal tadi, rajin ngerjain, maka lisan kita akan terkontrol, insya be Masih ingat gak tadi menuju bulan Ramadan yang paling pertama kita harus jaga pikiran. Habis jaga pikiran, jaga lisan. Apalagi yang harus dijaga nih? Kita jaga sedekah kita. Kita jaga sedekah kita. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita sedekah ini Masya Allah perumpamaannya luar biasa, bunda-bunda. Kita sedekah 1, ibaratkan 1 biji, 1 benih, terus tumbuh jadi 7 tangkai. Dan bahkan setiap tangkainya tumbuh 100 benihnya, jadi dahsyat luar biasa. Apalagi Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah hendaki. Mudah-mudahan nih kita rajin sedekahnya. Kalau kita rajin sedekah, insya Allah hidupnya berkah. Mudah-mudahan dengan rajin sedekah bisa punya rumah yang megah, mobil yang mewah, bisa bolak-balik ke Mekah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saya izin nih bunda ya, mau sambil praktekin. Kan kita sekarang di bulan Sya'ban ya, bentar lagi masuk bulan Ramadan. Insya Allah kalau dari bulan ini dilatih, maka bulan Ramadan insya Allah kita sudah siap. Dan kita jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh kualitas. Amin ya Rabbal alamin. Saya kesini bunda didampingi oleh Yayasan Wasilah Amal Khairat. Nah, ini
akan membantu kita dalam safari dakwah, mensyiarkan agama Islam dan juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi nanti saya minta waktunya sekitar 1-2 menit, izin ya Bu Aji. Kita minta waktunya 1-2 menit, kita salawatan bareng-bareng. Barangkali bunda-bunda ingin menyisihkan rezekinya, nanti boleh langsung diinfakkan. Saya doakan mudah-mudahan yang masih mau menyisihkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya, Allah buka pintu rezekinya, semuanya dilancarkan, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal. Salat salam ala Rasulillah, salat salam ala Habibillah, tawakkalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli dia Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih bunda-bunda mau menyisihkan rezekinya. Masya Allah, kita hadir di sini Bu, banyak sekali dapat pahala, banyak sekali kebaikan. Apa saja yang kita lakukan? Pertama, kita niat datang ke masjid. Kedua, bukan hanya itu, kita datang ke majelis taklim, kita dengerin kajian. Ketiga, kita dapat pahala bersalawat. Keempat, kita dapat pahala sedekah. Amin Allahumma. Jamaah, tangannya kurang kompak jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Nah, masya Allah nih, saya ngelihat di sini kan kayaknya ibu-ibu sosialita semua nih. Masya Allah, kaya raya semua, tajir melintir semua. Nih kalau pada main Instagram, kalau main TikTok, boleh nanti kita follow di Kak Rima _official. Saya ulangi sekali lagi, Instagram dan TikTok saya namanya sama, Kak Rima _official. Nanti boleh di follow Kak Rima _official. Kita silaturahim di sana. Jadi bukan hanya sampai sini aja putus begitu saja, tapi kita bisa terus silaturahim ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di follow ya, insya Allah. Kemudian apalagi nih yang harus kita lakukan? Tadi pertama, setelah kita jaga pikiran kita, yang kedua kita jaga lisan kita, ketiga kita jaga sedekah kita, dan barusan kita praktekkan, kita terapkan, disaksikan oleh banyak sekali malaikat. Keempat yang harus kita lakukan adalah jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Mahwa sholat, apa itu sholat? As-sholatu huwa ibadah. Sholat itu ibadah. As-sholatu huwa doa. Sholat itu doa. Dimana secara istilah sholat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap kali kita mengerjakan sholat itu mendapatkan pahala. Jadi semua gerakannya, bahkan baru niat mau sholat dapat pahala, baru lari wudhu dapat pahala, gelar sejadah dapat pahala, pakai mukena dapat pahala, takbir dapat pahala, sampai selesai doa semuanya dapat
pahala. Itulah enaknya jadi umat Islam. Semua yang kita kerjakan asalkan niatnya karena Allah, semuanya insya Allah akan diridhoi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin di antara kita izin sekali kalau ada yang sampai saat ini sholatnya masih nanti-nanti, mudah-mudahan mulai hari ini sholatnya jangan ditunda-tunda. Mungkin di antara kita masih ada sholatnya yang terburu-buru, mudah-mudahan mulai hari ini nggak buru-buru lagi. Mungkin di antara kita ada yang pas sholat bacaannya masih kurang pas, bacanya masih cepat-cepat. Mudah-mudahan mulai hari ini kita perbaiki semuanya sebelum nanti masuk bulan Ramadan insya. Kadang begini ya bunda, kita kalau lagi sholat kadang kurang khusyuk karena digoda sama syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya dikatakan bahwasannya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kuncinya kalau kita pengen sholat kita khusyuk, kuncinya kita anggap sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita insya Allah. Dengan kita menganggap sholat yang kita kerjakan adalah sholat terakhir, maka sholat kita akan lebih khusyuk, semakin khusyuk lagi. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong tentang sholat, ini tidak akan lepas dari peristiwa namanya Isra Mi'raj. Kemarin bulan Rajab, Isra Mi'raj ini adalah perintah di mana kita diminta untuk mengerjakan sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Isra Mi'raj ada 2 kata. Yang pertama kata Isra, yang kedua kata Mi'raj. Yang pertama Isra ini artinya adalah perjalanan. Kemudian yang kedua Mi'raj. Mi'raj ini artinya adalah naik ya. Jadi kalau artinya Isra perjalanan, kemudian Mi'raj artinya adalah naik. Sekarang kita bahas dalilnya. Dalil Isra, dalil perjalanan ada di Quran surah ke-17, surah Al-Isra ayat pertama letaknya paling atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Nah, yang menarik pada ayat ini bunda diawali kata subha, di mana setiap surah yang diawali kata subha memuji Allah, berarti di dalam surah tersebut ada peristiwa yang penting. Makanya dikatakan Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ya luar biasa. Itu tadi Isra. Kemudian yang kedua tadi kata apa? Mi'raj, naik. Dalilnya di mana? Dalilnya di Quran surah An-Najm, tepatnya pada ayat ke-14, bunyinya inda sidratil muntaha, yaitu sampai dengan sidratul muntaha. Jadi Rasulullah waktu itu naik dari langit 1 ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai naik ke sidratul muntaha. Untuk apa? Mendengarkan perintah Allah bahwa kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Masya Allah. Kalau tadi bunda itu baru arti dari Isra dan Mi'raj. Kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menggunakan kendaraan yang namanya burak. Betul sekali. Tapi burak ini udah sering kita dengar, udah sering kita tahu. Tapi artinya apa sih? Kemudian bentuk burak seperti apa? Jadi burak ini adalah kendaraan yang dari bahasa Arab dari kata barkun. Barkun. Di mana dalilnya? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20. Bunyinya yakadul barku yakhtafu absarahum. Burak dari kata barkun yang artinya adalah kilat. Jadi kendaraannya kecepatannya seperti kilat. Setelah kita tahu artinya, kita tahu dalilnya, kita juga perlu tahu bentuknya seperti apa. Penjelasan bentuk dari buruk ada di hadis Bukhari wal Muslim.
di mana dalam hadis Bukhari Muslim bunyinya madunal bighal wa fawqal himar. Madunal bighal, dia itu bukan bighal. Apa itu bighal? Jadi bighal ini adalah perpaduan atau peranakan antara keledai sama kuda, di mana pada masa itu, pada zaman itu adalah hewan tercepat, hewan terhebat pada masanya. Tapi katanya madu wa fawqal himar, dan di atasnya kuda. Jadi hewannya cepat sekali seperti kilat. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj tadi kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya kan tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin bunda-bunda semua, mungkin sampai hari ini kita belum dipanggil sama Allah. Mungkin hari ini kita masih hidup di dunia, masih dikasih umur, bukan hanya sekedar umur. Mungkin saja barangkali Allah tahu amal kita belum cukup untuk sampai kepada surga Allah, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan setiap harinya agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah ketiga ayat 133 surah Al-Imran dijelaskan bahwasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mohon taubat, bersegeralah minta ampunan sama Allah. Sebelum apa? Sebelum ajal menjemput, karena dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Jadi tadi sudah panjang lebar, kita waktunya juga mepet asar. Nanti saya harus jalan lagi bunda, ada titik ketiga. Hari ini 3 titiknya kita simpulkan sama-sama. Agar apa? Kita pulang sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga, biaya. Minimal kita pulang bawa kesimpulan. Syukur-syukur kalau kesimpulannya ini bisa sama-sama kita amalkan. Tadi untuk menuju Ramadan perlu persiapan yang maksimal. Di antaranya persiapkan apa bunda? Pikiran kita. Kemudian yang kedua lisan kita. Yang ketiga sedekah. Yang keempat sholat. Sekali lagi bareng-bareng. Yang pertama yang persiapkan apa bunda? Pikiran. Oh boleh dipegang bareng-bareng. Yang pertama pikiran. Yang kedua lisan. Yang ketiga sedekah. Yang keempat sholat. Sekali lagi bareng-bareng. Yang pertama pikiran, yang kedua lisan, yang ketiga sedekah, yang keempat sholat. Alhamdulillah. Jamaah terakhir lebih kompak lagi sebelum saya pulang nih. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua kita, kepada seluruh panitia yang luar biasa semangatnya, getolnya ngadain acara, dan juga seluruh jamaah termasuk ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, lancar segala urusannya, berkah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.